Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan analisis PTS PAI semester 2 mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 SD. Di sini disediakan baris nama 1 sampai 30 untuk setiap kelasnya. Dari kolom-kolom yang sudah tersedia ini nanti ada beberapa yang perlu kita sesuaikan dengan soal yang sudah disediakan di setiap kecamatan. Ada skor maksimal, kemudian KD, nomor soal, dan juga kunci jawaban. Oke, pertama kita perlu menyesuaikan skor maksimal. Mungkin untuk pilihan ganda skor maksimal sama, yaitu 1. Kemudian skor maksimal untuk uraian mungkin ada yang nilainya 1 soal, ada yang nilainya 3, 4, atau mungkin 5. Ini tinggal diubah saja nanti menjadi 3, 4, atau 5 sesuai dengan yang sudah dibuat di setiap kecamatan. Kemudian di bagian nilai per KD nanti di sini akan secara otomatis menjumlahkan skor maksimal setiap KD-nya. Kemudian di bagian KD juga ini kita sesuaikan. Misalnya nomor 1 KD-nya 3.1, nomor 2 3.2, nomor 3.3, dan seterusnya nanti tinggal disesuaikan. Jadi yang perlu kita ubah adalah di bagian ini, skor maksimal dan KD, pilihan ganda dan uraian. Kemudian kita masukkan kunci jawaban. Dan satu lagi, KD yang muncul itu ada KD berapa saja, kita tuliskan di sini. Di sini kita isi manual ya. Oke. Kemudian ketika sudah selesai semua, ini kita isi. Berarti kita sudah siap untuk input jawaban dari siswa. Kita input di sini jawaban setiap siswa. Misalnya di sini saya buat yang betul semua untuk mengecek apakah sudah betul atau belum. Kemudian coba saya ubah nilainya, jawabannya ya. Nanti di sini akan berubah juga. Misalnya ini saya ganti menjadi benar B. Oke. Di KD 3.2 menjadi 75. Sekarang kita coba yang 3.3, misalnya ini. Dulunya pertamanya 29, kemudian kita ganti menjadi 43. Misalnya ini lagi 3.3 lagi menjadi 57. Kemudian di bagian pilihan ganda di sini ada yang warnanya putih, ada yang warnanya kuning ya. Di bagian pilihan ganda ini yang jawabannya salah nanti akan secara otomatis berganti warna backgroundnya menjadi kuning. Nah, ini kunci jawaban C. Di sini A salah, sehingga backgroundnya menjadi kuning. Ketika jawabannya betul, maka secara otomatis jawabannya backgroundnya menjadi putih. Seperti itu. Kemudian di bagian sini KKM kita juga input manual, disesuaikan dengan KKM yang berlaku di sekolah kita masing-masing. Kemudian di bagian keterangan nanti secara otomatis menghitung apakah masuk
termasuknya itu lulus atau di atas KKM atau tidak lulus atau di bawah KKM. Contohnya di sini 100. Nilai akhirnya 100. Ini berasal dari rata-rata nilai per KD. Di sini nilai akhirnya 100 di atas KKM, jadi keterangannya L. Kemudian di bawahnya ini 63 di bawah KKM, berarti TL. Seperti itu. Kemudian kita lihat ke bagian bawah di sini. Ini juga secara otomatis menjumlahkan jumlah salah berapa, presentasenya berapa, jumlah benar berapa, presentasenya berapa. Contohnya di sini. Ini nomor 1 yang salah itu siswa yang nomor 3, absen 3, hanya 1 anak yang salah, kemudian 3 betul. Nah, di sini kita lihat jumlah salah 1, jumlah benar 3, presentasinya 25% yang salah, 75% yang betul. Begitu juga dengan soal-soal yang lain nantinya. Kemudian kita lihat lagi ke bagian bawah. Di sini identitas dari sekolah dan guru ya. Di sini kita tinggal menyesuaikan SD mana, kemudian kepala sekolahnya siapa, NIP-nya berapa, tanggal dan tempatnya, kemudian nama guru, PAI-nya, dan juga NIP. Di sini kita cukup mengedit yang kelas 1 saja. Oke, kita cukup mengedit yang kelas 1 saja karena pastinya kelas 1 sampai 6 kepalanya sama, SD-nya sama, dan juga gurunya juga sama. Ini hanya ngedit yang kelas 1 saja. Untuk yang kelas 2 nanti secara otomatis berubah. Coba kita lihat di sini kelas 2. Nah, di sini sama kepalanya, kemudian namanya seperti ini. Coba kita ubah di kelas 1. Misalnya kita ganti menjadi Rahman. Oke. Kita cek di kelas 2 otomatis, kelas 3 otomatis berubah ya. Kelas 4. Oke, kelas 5 dan juga kelas 6. Secara otomatis akan berubah, jadi ini nanti menjadi lebih praktis. Kemudian ketika akan mencetak pastikan kertasnya itu nanti F4 ya, atau folio. Kemudian di bagian scalingnya ini kita pilih yang fit all column on one page. Sudah saya setting, tapi ketika di tempat Bapak Ibu guru tidak sesuai, nanti bisa disesuaikan seperti ini. Kertasnya F4, kemudian kolomnya fit all column on one page. Oke, jadinya 2 halaman. Di setiap halamannya nanti ada kopnya, nomor, nama, dan lain sebagainya. Ini sudah ada dengan sendirinya. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu. Nanti ketika Bapak Ibu menemui kendala, silakan tulis di kolom komentar. Sebisa mungkin nanti saya akan menjawabnya. Oh ya, satu lagi, ini saya sediakan 10 KD. 10 KD. Ketika Bapak Ibu hanya memerlukan 5 saja, yang ini kan kosong. Oke, jadi jangan dihapus. Bapak Ibu tinggal blok saja yang tidak terpakai, di sini 5 ya. Kemudian klik kanan dan kita pilih hide. Nah, maka secara otomatis disembunyikan, dihilangkan, sehingga bisa kita terlihat lebih rapi. Oke, sekian dulu dari saya. Nanti link
Download akan saya sediakan di bagian deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.